Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Martono di Inspiratif Link. Hari ini Kamis tanggal 3 November saya ketemu dengan alumni Teknik Instalasi Tenaga Listrik namanya Kolibri ya. Oke, kita bincang-bincang karena Kolibri ini sudah bekerja setelah lulus, jadi sudah 6 bulan dari bagian elektrikal, kemudian sekarang juga sudah pindah ke bagian yang lain. Kita tanya bareng-bareng. Siap Mas ya? Siap. Baik, Mas Kolibri lulusan tahun 2022 ya? Iya. Nah, kemarin jurusannya Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Baik. Sekarang sudah kerja di mana tadi? PT Praga Karya Perkasa. Nah, berarti di daerah Mojokerto, Mas Kolibri sudah 6 bulan di sana. Baik. Dulu Mas Kolibri bisa masuk di PT Praga tadi di Mojokerto itu awalnya bagaimana? Atau melalui tes atau melalui prakering? Saya masuk pertama itu sebenarnya beberapa hari setelah wisuda, Pak. Itu kan saya gabung di sosialisasi waktu itu ya di Dinas Lingkungan. Dan kebetulan beberapa hari itu saya lihat ada lowongan yang dicantumkan PT Praga Karya Perkasa membutuhkan teknisi elektrikal. Akhirnya selama beberapa hari saya sama salah satu teman saya juga yang alumni elektrikal, saya coba untuk mengirim lamaran online Ya. dan beberapa hari juga akhirnya dipanggil untuk interview. Oke. Berarti itu langsung murni bahwa Mas Kolibri ini tes dulu ya? Iya, tes. Tidak melalui prakering, kemudian diminati, tidak melalui itu ya? Tidak. Jadi tes dulu ya? Iya, Baik, tes. tes ya. Apa yang diteskan sehingga nanti bisa menginspirasi adik-adik kelas? Apa sih yang harus disiapkan dalam tes itu dan tesnya apa saja? Mungkin kalau tes hampir sama seperti pabrik lain, tes tulis dan tes interview. Untuk tes tulis sebenarnya kalau dibilang sulit bagi adik-adik yang mau belajar di dasar-dasar elektrikal, dasar-dasar elektro itu sebenarnya mudah. Karena yang menjadi pertanyaan di situ hal-hal yang Dasar. iya hal dasar bisa disebut hal dasar. Kalau untuk interview yang paling penting itu harus percaya diri. Harus percaya diri. Jadi komunikasinya pede begitu ya. Setiap jawaban itu memang dia sudah ngerti apa yang ingin disampaikan. Jadi dipikir dulu sehingga mudah ya. Jadi pede itu utamanya. Iya betul. Mas Kolibri dulu dari SMP mana? SMP Negeri 4 Tirtoyudo. SMP PGRI 4 Tirtoyudo, jauh juga ternyata ya. Jadi perjalanan kurang lebih kalau dari SMK untuk ke Tirtoyudo itu 1 jam lebih ya. 1 jam setengah. 1 jam setengah ya, Mas Kolibri ke sekolahan ini kalau tidak kos ya. Nah, ketika memilih jurusan teknik instalasi listrik dulu itu memang cita-citanya di sana atau mungkin salah jurusan? Kalau dibilang saya punya elektrikal sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Dari SMP itu saya nggak ada basic elektrik, Tidak ada keterampilan ya. ada. Bahkan pertama kali saya di sini justru saya punya minat masuk jurusan perbankan sebenarnya. Malahan ya. Oke. Terus setelah selang beberapa waktu, 1 bulan, 2 bulan sampai 1 tahun, merasa salah nggak memilih jurusan listrik? Enggak. Enggak ya? Saya merasa itu pengalaman baru dan menarik buat saya. Oh ya, jadi sesuatu yang menantang itu malah menjadi hal yang menarik untuk Mas Kolibri. Berarti Mas Kolibri ini suka tantangan. Ya, salah satu orang yang suka tantangan, hal yang baru siap. Berarti kalau di tempat kerja ada hal yang baru itu tidak mundur. Waduh, saya nggak bisa tidak. Siap akan dilaksanakan. Ini salah satu ciri orang-orang yang sukses. Jadi berani menerima tantangan. Ya, keren. Baik. Setelah kelas 11 Mas Kolibri prakering, apakah ada dampak prakering itu dihubungkan dengan saat sekarang kerja? Dampak praktik kalau dibilang sebenarnya banyak. Banyak, ya? Hampir semua pengalaman saya juga begitu berhubungan
disiapkan saat praktek. Disiplinan waktu, pengalaman pekerjaan juga, terus bisa kan pasti kalau mekanik kebanyakan kerja tim kan, nggak mesti sendirian. Kerjasama ya. Komunikasi cara juga mungkin bisa soal Komunikasi dan menjawab, disiplin, tepat waktu, jujur ya. iya Harus jujur ya. Kalau ini memang rusak ya dikatakan rusak. Kalau memang harus diganti harus diganti. Kalau tidak malah produksi akan jadi di tempat kerjanya sekarang di PT Prada rekan-rekan saya di bagian apa mas? Kalau di yang pertama untuk sekarang itu apa ada beban bagian itu ya? beberapa teknisi elektrikal berpindah ke bagian mekanik dan saya salah satunya yang pindah ke mekanik sampai sekarang. Bisa ya berarti bisa bertahan lama di situ ya. Jadi itu bayarnya tambah atau tidak? Kalau bayaran mungkin karena saya masih fresh graduate, jadi masih hitungannya masih standar ya, belajar. masih sama ya levelnya. Kira-kira tahun depan naik nggak itu? Belum tahu. Belum tahu ya. Semuanya tergantung dari prestasi kerja ya. Iya, manajemen. Baik Mas Khalidi, selama 3 tahun di SMK Muhammadiyah 7 Negeri belajar dan berlatih kemampuan. Hal apa saja yang menjadikan pembelajaran di SMK Mutu itu bisa menjadikan Mas Kholifi tetap dipertahankan di PT Prada? Mungkin kalau hal-hal di SMP itu sebenarnya banyak. Cuma kalau yang menurut saya impact yang lebih besar itu Wah, dari guru sama pola pembelajarannya. Menurut saya mungkin kadang ada beberapa guru yang kayak pola belajar kita harus belajar dari sendiri atau dari gimana kita bisa belajar menyelesaikan. Kalau belajar ini berarti kita harus seperti ini. Itu penting berarti ya. Jadi anak-anak harus mandiri dalam belajar maupun dalam bekerja. Tidak nyontoh atau tidak nyontek. Dia harus cari dulu. Itu di sana memang dibutuhkan. Karena memang nggak ada guru di sini di PT ya. Di pabrik itu nggak ada guru yang harus ngajari itu loh guru. Karena langsung realnya kalau perusahaan dia boleh orang dari teknisi ya. Terus kan ya kita kan benar-benar Secepat-cepat. Dan itu kalau memang masih bisa menyelesaikan itu poinnya bagus untuk menaikkan jabatan lalu kayak gitu kali itu. Jadi kemandirian dibutuhkan oleh semua tenaga kerja karyawan dimanapun saja. Jadi tidak mengekor, ya tidak mengekor. Siapa yang bisa menemukan lebih dahulu nanti poinnya bagus untuk karirnya, bisa meningkat tahap demi tahap. Keren. Ini menarik banget. Kemudian apa sih yang ingin diberikan Mas Kholifi untuk pabrik? Apa sekarang ini mau pindah atau bagaimana? Apa tetap harus di situ saja agar punya apa ya? Punya sesuatu yang membanggakan atau sesuatu yang bermanfaat untuk produktivitas di pabrik? kalau saya sekarang mungkin karena saya masih temannya masih muda masih pengen punya langkah yang lebih kalau ditanya mau pindah dari pabrik mau cuma kalau saya sekarang masih menargetkan di situ karena saya punya target kalau saya pengen membuktikan ke beberapa orang di sana juga kalau ya saya elektrikal tapi untuk mekanik saya tidak mau. Oke, tantangan lagi ternyata luar biasa. Jadi Mas Kholifi sudah punya tekad, meskipun orang elektrikal dikasih mekanik juga mau, dikasih yang lain juga insya Allah juga mau. Karena apa? Semuanya dapat dilatih dengan belajar. Kemandirian inilah yang menjadikan Mas Kholifi ingin mencari dan membuktikan diri bahwa dia bisa melakukan dengan sebaik. Nah, latihannya jangan lupa itu mulai kelas 10 harus. Nah,
mandiri, kerjakan tugas ya harus kerjakan sendiri, tidak usah mencontoh, tidak usah takut salah ya, karena trial error di dunia kerja itu pasti ada. Ya. Jadi kalau kita sudah segera mencari cepat, akhirnya memahami kita bisa baik Mas. Adakah hal yang nanti bisa disampaikan ke adik kelas? Bagaimana sih kita harus membiasakan diri di sekolah? Mungkin untuk adik kelas saya kalau menyampaikan sesuatu mungkin satu hal. Mungkin kalau kalian lihat di SMK tuh kalau dari luar nampak memang sekolah yang cukup ketat dalam segi aturan. Cuma kalau kalian sudah masuk ke dalamnya akan ada kenyamanan tersendiri di situ. Kamu sudah terbiasa. Iya, karena apa ya? Mungkin aturan-aturan bagi orang-orang yang tidak terbiasa kan sangat sulit Pak diterima. Terlalu berat gitu. Iya, tapi kalau sudah terbiasa di sini pasti ada kenyamanan tersendiri. Alhamdulillah saya sudah diajari begini. Saya sudah gak kaget lagi ya. Atau mungkin pembiasaan dari sekolah ya ada jalur hijau di sana juga ada ya. Harus antri, harus saling menunggu, harus sabar. Ternyata banyak manfaatnya dan tidak mengada-ada sekolah itu dibuat jalur seperti itu karena memang untuk membiasakan budaya di pabrik ya. Karena ya mungkin terlihat sepele ya kalau kita jalan tapi saya belajar dari kakak di sana sebenarnya kecil seperti itu justru nilainya sangat besar daripada kayak kita harus seperti itu. Jadi keterampilan kepandaian itu kalau tidak didukung dengan etik itu malah tidak disukai ya atau tidak diterima malah itu ya. Jadi yang pertama adalah attitude, menghormati guru sama dengan kalau di sana menghormati senior ya. Itu penting sekali untuk meningkatkan produktivitas itu saling menghormati, menghargai itu karena persatuan itu datangnya dari sana. Baik, terakhir buat untuk SMK kalimat untuk SMK itu dari Mas Komiti selama 3 tahun itu bagaimana sekali? Satu kalimat dan mungkin bisa menjadi pengingat di SMK itu seperti ini atau apalah saya ngerti quote-nya apa? Ucapan Jadi kesan atau apa ya? Saya kalau melihat SMK itu seperti ini loh. Saya punya kesan tersendiri yaitu satu kalimat. Kok usah banyak-banyak. Satu kalimat saja yang mungkin apa ya menginspirasi dari teman-teman inspiratif. Silakan. saya mungkin karena SMK ini saya bisa seperti ini. Oh gitu ya. Bisa seperti ini karena SMK Mutu. Oke. Jadi Mas yang itu masih ingat? Jadi SMK Mutu? SMK itu masih Apa? SMK itu Excel. Oke. SMK Mutu? Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.